Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini tak henti-hentinya ya saya itu menyemangati teman-teman supaya teman-teman itu tetap bersemangat dan supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Akan saya bagikan ya murni berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, bagaimana saya menghadapi gangguan ini ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Barangkali teman-teman yang melihat video saya, menyimak video saya, ada yang sama kondisinya dengan saya ya, dari bagaimana saya awal terkena sampai dengan saya sembuh ya. Semoga teman-teman juga segera sembuh, amin ya rabbal alamin. Untuk tema kali ini atau topik kali ini saya masih mengulang lagi ya, karena mungkin ini banyak sekali pendatang-pendatang baru ya yang menanyakan ya seputaran sensasi atau seputaran tips-tips atau seputaran pantangan-pantangan makanan ya. Mungkin belum menyimak di video-video saya yang sebelum-sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Saya ulangi demi teman-teman supaya teman-teman cepat membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini saya akan membacakan ya pertanyaan dari akunnya Humaira Yulia ya. Assalamualaikum Mas Sultan ya, Mas Sultan ya. Sultan itu anak saya ya. Kalau saya namanya Sirin, tapi nggak apa-apa, panggil yang belum tahu kan akan memanggil dari akunnya ya, nama channelnya, nggak apa-apa teman-teman ya, saya juga udah biasa dipanggil begitu ya. Oke. Assalamualaikum Mas Sultan, Ibu mau nanya kenapa yang punya penyakit asam psikosomatik nggak boleh makan yang digoreng, cuman yang dikukus dan dipindang, sampai kapan kita harus mantang? Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin ini perlu saya jelaskan ya, atau saya mungkin akan saya sampaikan ya berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman. Jadi untuk masalah makanan ya, masalah pantangan ya teman-teman ya. Untuk pantangan makanan ini sebenarnya kita itu tergantung ya, tergantung dengan kondisi kita ya teman-teman, kondisi kita. Jadi mungkin dari teman-teman itu ada yang hanya menyamakan ya, menyamakan, oh sensasi yang timbul seperti ini harus mantang, sensasi yang timbul seperti itu harus mantang ini. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, masing-masing orang itu berbeda kondisinya ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena tingkat sakitnya itu berbeda-beda dan jenis sakitnya itu juga berbeda ya. Berbeda artinya tidak semua orang itu sama ya, levelnya sama, gangguannya itu sama, walaupun intinya memang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, bahkan psikosomatis ya teman-teman. Karena selain medis yang merasakan, psikologi psikis kita juga ikut terganggu ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ya dalam proses pemeriksaan saya dulu juga ya teman-teman, sama terkena gangguan asam lambung ya, sama terkena GERD juga ya teman-teman ya. Tapi pantangan makanan yang dikasih dokter ke saya dan ke salah satu pasien ini itu berbeda. Kenapa saya bisa tahu? Karena setelah saya mau nebus resep obat itu ya, saya sempat menanyakan pantangan apa saja yang dimakan dan diagnosanya itu seperti apa gitu ya. Dan itu sama ya, cuma teman-teman ya, levelnya itu berbeda ya teman-teman, levelnya berbeda. Bisa saja ya karena teman-teman itu merasakan yang mungkin itu di perut itu tidak merasakan apa-apa ya, tidak merasakan perih ya, tidak merasakan melilit ya, tidak merasakan sakit ya teman-teman, tapi lebih kepada perut itu tidak nyaman ya, atau lambung itu tidak nyaman ya, sering mual ya mungkin ya, atau sering muntah ya. Itu biasanya karena kondisi asam lambung kita yang meningkat ya teman-teman. Asam lambung meningkat itu kan banyak juga faktor dan penyebabnya, masing-masing orang itu juga berbeda. Nah, kalau kondisi saya teman-teman, kenapa saya itu mantang banyak sekali makanan? Karena saya sudah melalui proses pemeriksaan teman-teman. Melalui proses pemeriksaan USG dan dinyatakan bahwa saya itu ada radang di lambung ya, ada luka di lambung dan bla 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 ya. Sampai dengan psikis saya juga terganggu ya teman-teman, anxiety disorder ya teman-teman ya, sampai ke mungkin sudah psikosomatis, karena memang ciri-ciri psikosomatis itu hampir 90% ada di saya ya. Nah dari situlah saya itu berusaha atau saya ikhtiar ya,
Dengan apa? Dengan saya itu mengobati dari lambungnya ya teman-teman, lambungnya dulu ya saya obatin. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas di lambung saya itu ada luka ya, ada seperti sariawan lah, kalau dokter bilang itu seperti itu, ini ya, sariawan di lambung. Nah itu seperti itulah teman-teman ya. Intinya saya dikasih obat-obatan dari dokter itu yang untuk apa namanya, iritasi di lambung itu ya, untuk luka di lambung ya, untuk peradangan di lambung ya teman-teman. Dan juga saya itu dikasih obat-obat yang untuk asam lambung juga ya teman-teman. Mungkin sama dengan teman-teman, obat-obatnya itu, golongan obatnya itu sama ya teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman mungkin letak perbedaannya ya antara saya dan teman-teman yang lainnya. Karena apa teman-teman? Karena yang lainnya juga ada yang disarankan itu tidak terlalu banyak mantang makanan teman-teman ya. Tidak terlalu banyak mantang makanan. Jadi bisa saja ya teman-teman ya, apa yang saya pantang itu ya belum tentu teman-teman itu juga harus memantangnya, belum tentu. Kecuali teman-teman itu memang sudah melalui proses pemeriksaan ya, dan dari dokter itu dikasih list ya, daftar makanan yang suruh dihindari dulu seperti saya dulu. Dulu kalau nggak salah saya itu ada 14 sampai 16 macam makanan ya teman-teman ya, makanan maupun minuman ya. Jadi golongan dan jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi setiap harinya itu saya juga makanan-makanan yang benar-benar yang digoreng itu enggak ya. Jadi yang direbus, dikukus, dan sayuran-sayuran juga tertentu saja teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena bisa saja kondisi saya dan teman-teman itu berbeda ya. Jadi kalau teman-teman memang sudah diperiksa udah normal semua ya, di lambung juga tidak merasakan sakit, tidak merasakan perih, tidak merasakan panas gitu ya, itu kemungkinan besar tidak ada iritasi di lambung atau luka di lambung ya. Tapi lebih akuratnya lagi teman-teman itu harus memeriksakan ke dokter ya. Nah kembali lagi ke masalah makanan pantangan ya. Jadi ini bukan patokan ya, saya mantang makanan ini ya 14 sampai 16 macam ini itu belum tentu jadi patokan buat teman-teman ya, terkecuali teman-teman memang kondisinya sama seperti saya ya, seperti saya. Artinya sudah melalui proses pemeriksaan dan dokter itu juga menyarankan untuk mantang makanan ini dan itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman itu saya sarankan ya, kalau yang belum apa namanya periksa ke dokter ya periksa ke dokter dan tanyakan apakah perlu ada makanan yang saya hindari dulu atau pantangan dulu. Kan biasanya kan ada yang langsung menjelaskan nih kamu harus hindari makanan ini, dan ada juga yang nggak apa-apa kamu apa namanya yang penting tidak makan ini itu gitu ya, nggak apa-apa, berarti dokter itu tahu kondisi teman-teman gitu ya. Nah kalau masalah sensasi ya, sensasi itu bisa saja sama saya dengan teman-teman itu sama, karena saya juga mengalami anxiety juga ya, mengalami psikosomatis juga gitu ya. Jadi sensasinya begitu banyak gitu ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala, dan itu bisa karena efek dari gangguan lambung saya, bisa dari anxiety saya, bisa dari psikosomatisnya juga ya teman-teman ya. Jadi di sini semoga teman-teman itu nggak salah paham ya. Apa yang saya sampaikan belum tentu menjadi patokan atau tolak ukur untuk teman-teman itu bisa apa namanya mengikuti saya ya, mengikuti saya. Oh kok saya sembuh dengan 100% mantang makanan ini itu dan sebagainya. Tidak juga, harus diimbangin dengan apa namanya hal-hal yang lain ya teman-teman ya. Makanya kalau untuk apa namanya yang belum periksa itu periksakan dulu supaya apa? Supaya nanti jelas. Oh ya, saya tidak ada masalah di lambung saya gitu. Ini apa lebih kepada gangguan asam lambung aja, produktivitas asam lambung meningkat karena apa? Mungkin karena kita terlalu stres, karena kita terlalu banyak pikiran, karena kita terlalu cemas, karena kita terlalu was-was, karena kita terlalu ketakutan ini itu dan sebagainya ya, teman-teman ya. Tapi jikalau teman-teman sudah diperiksa dan dinyatakan itu juga oh ada radang mungkin ya di lambung atau ada iritasi atau apa, sebaiknya kalau menurut saya ya pantang dulu beberapa makanan ya teman-teman ya. Karena apa? Ada beberapa macam makanan yang memang itu memicu kinerja lambung itu semakin keras ya teman-teman ya. Kinerja lambung itu jadi semakin apa namanya capek ya gitu ya, mungkin bahasanya seperti itulah ya gitu ya. Jadi kita harus lebih apa namanya ngerumat lagi atau merawat lambung lagi. Jadi kenapa banyak sekali itu apa yang menanyakan kenapa saya nggak boleh makan gorengan. Sebenarnya bukan masalah nggak bolehnya ya teman-teman ya, ini lebih kepada untuk mengurangi apa namanya ya, mengurangi kinerja lambung, kinerja lambung kita ya, karena
produksi asam lambung kita meningkat karena kerja lambungnya itu juga kan meningkat ya. Kenapa meningkat? Karena makanan-makanan yang terlalu banyak minyak, ya coklat, terus lemak-lemak yang berlebih itu kan proses pencernaannya itu kan lama ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kan akan merangsang produksi asam lambung itu meningkat ya teman-teman. Nah, ketika produksi asam lambung meningkat itu kan biasanya kalau kita sedang terkena gangguan asam lambung, apalagi dengan ada kecemasan, itu akan menimbulkan sensasi dan itu akan menjadikan kita itu semakin biasanya itu panik ya, terus cemas, terus pikiran macam-macam. Nah, itulah mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya ya, apa yang saya dulu disarankan oleh dokter untuk menghindari makanan-makanan yang sudah di-list oleh dokter, saya hindari ya. Jadi kalau teman-teman memang dari dokternya disarankan untuk nggak apa-apa makan ini, tentunya dokter sudah mempertimbangkan ya kondisi teman-teman ya. Jadinya ya mungkin nggak perlu seperti saya harus ekstrim ya sampai dengan 14-16 makanan dihindari gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman kondisinya sama seperti saya, dan saya memang dari dokter langsung yang menyarankan seperti itu. Karena apa teman-teman? Karena juga banyak ya mentor-mentor yang lain itu mengatakan bahwa jangan terlalu banyak mantang makanan. Yang penting ada beberapa makanan yang ekstrim itu jangan dikonsumsi dulu. Ya mungkin ada benarnya juga ya, karena kondisinya yang mungkin berbeda ya teman-teman ya. Jadi kondisi masing-masing orang itu berbeda ya. Tapi kalau pada saat kondisi saya waktu masih parah, yang sudah diperiksa karena ada gangguan ini gangguan itu ya, memang mau nggak mau saya itu harus mantang. Dan alhamdulillah dengan saya itu konsisten ya mantang makanan ya. Berapa lama teman-teman ya? Saya kurang lebih itu 1 tahun ya teman-teman untuk makan mantang makanan yang ekstrim itu ya. Pokoknya beberapa makanan itu saya pantang itu selama 1 tahun ya teman-teman ya. Karena ya gimana lagi, karena memang saya sudah mengetahui bahwa hasil pemeriksaan saya melalui foto foto USG itu ya teman-teman ya, itu memang ada luka, ada peradangan ya, saya harus mantang ya. Logikanya saja ya teman-teman, kalau saya nggak mantang nanti akan berefek kepada iritasi atau luka-luka saya itu, jadi akan semakin lama sembuhnya ya mau nggak mau saya harus mantang gitu, saya ikutin ya. Dan di tengah perjalanan mantang saya biasanya juga saya itu ada nakal-nakalnya mencoba makanan ini makanan itu. Memang kadang tidak timbul sensasi ya teman-teman, tidak timbul sensasi, tapi kadang beberapa hari kemudian itu timbul sensasi. Nah berarti artinya pada saat itu saya itu memang belum kuat ya, atau belum sembuh di lambungnya. Nah alhamdulillah untuk kondisi sekarang ya sudah biasa ya teman-teman, tapi tetap saya batasi konsumsinya ya teman-teman ya. Untuk gorengan, untuk pedesnya, terus untuk makanan-makanan yang dulu saya pantang itu tetap saya batasi, walaupun sedikit demi sedikit saya sudah memulai mengkonsumsinya ya teman-teman. Jadi pertanyaannya untuk teman-teman, kenapa tidak boleh makan makanan gorengan ya? Bukan berarti itu tidak boleh sepenuhnya, tidak. Lihat kondisi teman-teman, apakah teman-teman itu sudah memeriksakan ke dokter dan dokter itu tidak menyarankan untuk mengkonsumsi jenis makanan tersebut, ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau dokternya ini pantang dulu ya, ya ikutin saja ya teman-teman ya, karena dokter juga pasti sudah memperhitungkan ya tingkat sakitnya kita itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi untuk ibu ini yang menjawab ya di akun ini, semoga ibu paham ya teman-teman ya, semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya, karena banyak sekali sebenarnya masalah pantangan-pantangan ini ya yang masih bingung ya. Jadi wah saya mantang malah jadi kurus, malah saya kurus teman-teman ya, saya turun bisa sampai 8 kilo ya. Mungkin kalau sekarang dengan dengan kondisi sekarang dengan kondisi dulu itu berbeda sekali ya teman-teman. Saya kurus, tapi dengan mantang seperti itu saya jauh lebih enak ya, jauh lebih enak perkembangannya juga lebih lebih kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin karena konsumsi makanannya itu saya mungkin kan dibatasi, terus walaupun pola makannya itu juga waktu itu juga tetap gitu ya, sering makan gitu ya, tapi makanan-makanan yang saya konsumsi itu kan terbatas ya, tidak banyak minyak, tidak banyak jadi ya
apa namanya, badan kurus itu menurut saya itu sesuatu hal yang wajar dan nggak perlu ditakutkan dan dicemaskan. Dan banyak sekali orang-orang yang gagal ya teman-teman itu, jangan sampai ya, tetap semangat ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah disarankan oleh dokter untuk mantang makanan, ya nggak apa-apa, konsisten saja ya teman-teman, konsisten ya. Sampai dengan nanti dokter sudah menyarankan, sudah boleh gitu. Karena saya pun seperti itu, disarankan oleh dokter, sudah silahkan coba sedikit demi sedikit. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini, biasanya itu tergoda ya, atau waduh saya itu udah kurus, dibilang orang ini itu dan sebagainya, udah apa namanya, udah nggak enak perasaannya gitu ya, akhirnya wah udahlah makan saja ya, akhirnya ya kadang yang lambung yang belum sepenuhnya sembuh akan, kumat lagi. Nah itu seperti itu lagi ya, dan itu nanti akan menimbulkan sensasi, sensasinya bisa panik, cemas ya, akhirnya anxiety-nya datang lagi, psikosomatisnya datang lagi ya teman-teman ya. Nah intinya ya teman-teman, untuk masalah pantangan makanan saya kembalikan lagi ke teman-teman ya, karena apa? Karena teman-teman sendiri yang merasakannya gitu ya, tingkat sakitnya itu sudah seperti apa ya. Kalau memang sudah semuanya baik-baik saja ya, untuk makanan-makanan ya nggak apa-apa, dilatih sedikit demi sedikit, tapi yang ekstrim ya nanti dulu, mungkin perlu konsultasikan dulu dengan dokter ya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya, semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Oke sekian dulu. Kalau teman-teman mau mau dibikinkan video atau mau request video, tulis saja di kolom komentar ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.